Ada banyak menantu dan mertua gak boleh satu kandang katanya. Selalu berantakan, selalu ribut. Tapi justru Naomi dengan Ruth ini luar biasa. Kita mau lihat kebenarannya. Yang pertama, apa yang kita lihat dari hidup Naomi? Rut 1 ayat 1 menuliskan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini cerita Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti, tetapi kenapa terjadi kelaparan? Artinya digambarkan bahwa rumah roti tanpa roti. Jadi dapurnya itu loyang-loyang sudah pada bergantungan. Opennya juga nggak lagi digunakan. Dan juga nggak ada orang. Itu bisa terjadi di gereja. Bahwa dalam gereja itu seperti rumah roti yang nggak ada roti. Di mana tidak ada suara Tuhan. Tidak ada yang mengenyangkan. Makanya ada orang-orang kenapa pengen cari tempat yang lain, karena alasan utamanya di dalamnya adalah rumah roti tanpa roti. Harusnya dalam gereja itu penuh dengan roti dan orang kenyang. Semoga di tempat ini adalah rumah roti yang bikin kenyang orang-orang yang datang dan menikmatinya. Amin. Dan jemaat dibangun dalam anugerah Tuhan. Orang itu ialah Elimelek. Rut 1 ayat 2. Elimelek itu artinya Tuhan adalah rajaku. Ini Elimelek kelihatannya punya perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan nama istrinya Naomi. Naomi artinya menyenangkan. Dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai di Moab diamlah mereka di sana. Dari sini terungkap bahwa Elimelek punya perjalanan yang baik dengan Tuhan, hatinya banyak kenal Tuhan, dan Naomi juga sesuai dengan namanya menyenangkan, dia banyak perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka meninggalkan Bethlehem? Karena rumah roti tanpa roti. Tapi ketahuilah, ini ada satu alasan yang menyebabkan Elimelek pergi. Bilang kepada Naomi istrinya, kayaknya kita harus tinggalin tempat ini. Ada banyak hal peristiwa itu terungkapnya dari mana? Dari nama anaknya, Mahlon. Mahlon itu artinya sakit-sakitan. Mungkin pada saat dia berjalan dengan Tuhan, berkeluarga, dia mengalami banyak peristiwa yang menghantam hidupnya dan dia gak mampu mengatasinya. Itulah yang menyebabkan dia harus pergi meninggalkan Bethlehem. Dia mulai pahit, dia gak menyelesaikan konflik-konfliknya. Problemnya di mana? Di hatinya. Jadi itulah alasan pertama, Mahlon. Yang Kilion itu anak kedua, diberi nama Kilion. Artinya yang dibuang jauh-jauh, diasingkan, disingkirkan. Mungkin inilah dasar kenapa yang namanya Elimelek mengajak istrinya dan kedua anaknya meninggalkan Bethlehem Efrata. Itu yang membuat mereka pergi. Bapak Ibu, itu yang kita lihat dalam hidupnya Naomi. Sebuah peristiwa awal yang baik, dalam perjalanan mengalami banyak peristiwa. Problemnya gini, semua peristiwa tuh kita tuh tiap orang tuh gak bisa menghindar. Ada peristiwa yang dapat kita hindari, ada peristiwa yang kita gak bisa hindari. Ada peristiwa yang menghantam kita seperti diserempet motor. Tapi ada peristiwa kita seperti diserempet mobil. Tapi ada yang lebih parah, kelihatannya hidup kita diserempet oleh truk yang kecepatan tinggi dengan penuh beban dan kita hancur lebur. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengar baik-baik. Problemnya bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana mengatasi. Itu problemnya. Yang Tuhan mau lihat adalah bukan bagaimana air yang masuk ke dalam perahu, tetapi bagaimana mengeluarkan air yang ada dalam perahu.
Kalau kita nggak bisa mengeluarkan air yang ada dalam perahu hidup kita, air dari luar nggak masuk pun perahu kita bisa tenggelam. Karena memang problem di dalam hati kita. Sekalipun Elimelek namanya Tuhan adalah rajaku, tapi itu perjalanan yang menyebabkan dia terseok-seok dan memutuskan satu langkah keluar yang salah. Itu yang terjadi. Dalam perjalanan yang lebih menyedihkan, Elimelek meninggal. Mahlon menikah, meninggal juga. Kilion juga meninggal. Jadi dalam satu rumah ada 3 janda. Ada Naomi, ada Ruth, dan ada Orpa. Akhirnya diputuskan oleh Naomi. Wah, kayaknya kita gak bisa seperti ini. Lebih baik aku memutuskan pulang saja. Dan kalian ya, lebih bagus kalian pulang aja ke bangsamu.